Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama untuk merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami memahami firman-Mu, melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat ke-10. Saya mengambil tema untuk kita pada bagian firman Tuhan ini, kebangkitan Kristus menumbuhkan harapan dan sukacita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kesedihan, duka cita yang dalam tentu akan dirasakan oleh setiap orang ketika seseorang yang mereka kasihi meninggal dunia. Itulah perasaan yang juga dirasakan oleh murid-murid Yesus, Maria Magdalena, dan juga para perempuan-perempuan lain yang mengenal Kristus. Mereka merasakan duka, kesedihan yang begitu dalam setelah kematian Yesus. Sebab itu pada bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, kita melihat di sana ketika pagi-pagi benar mereka datang ke kubur Tuhan Yesus. Apa yang menjadi tujuan mereka datang ke sana? Mereka ingin menunjukkan tanda kasih dan penghormatan mereka kepada Yesus. Mereka datang ke sana, jika kita melihat dalam kitab Injil yang lain, dikatakan bahwa beberapa perempuan datang ke kubur Yesus ingin memberikan rempah-rempah minyak wewangian pada jasad Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka datang ke kubur Yesus, mereka menunjukkan tanda kasih dan hormat mereka. Pertanyaannya adalah, ketika mereka datang ke sana, apakah terlintas dalam pikir mereka bahwa Yesus akan bangkit? Jawabannya adalah tidak. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi peristiwa itulah yang terjadi ketika mereka datang ke kubur Yesus. Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Dan pernyataan dari malaikat Tuhan yang dijumpai oleh mereka di kubur Yesus itu memberikan satu pernyataan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Karena itu mari kita lihat pada ayat yang ke-5 dan ayat ke-6. Dikatakan di sana, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Melalui firman Tuhan ini ada dua hal yang menjadi perenungan bagi kehidupan kita. Yang pertama, peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa di mana Allah telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian. Peristiwa kebangkitan Kristus ini menandakan bahwa kehidupan kekal akan disediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Karena itu sebagaimana dituliskan dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, dikatakan firman Tuhan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Inilah jaminan hidup kekal dan keselamatan bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus ini akan mengubah ketakutan menjadi sukacita. Saudaraku, ketakutan yang kita rasakan dalam kehidupan kita sesungguhnya hanya akan mempercepat hilangnya ketenangan dalam kehidupan kita. Karena itu apa yang perlu kita lakukan? Supaya kita tidak berada dalam lingkar ketakutan, kita mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, maka itulah yang akan menjadi daya dorong dan kekuatan bagi kita untuk menimbangkan kita kepada Tuhan Yesus sebagai pelindung dan memberikan ketenangan sejati kepada kita. Karena itu percayalah bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Ia akan sanggup untuk mengangkat kita dan membangkitkan kita dari keterpurukan takut kita atas segala sesuatu, bahkan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu biarlah firman Tuhan ini akan sungguh menguatkan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama yang ada di rumah pada saat ini. Kita akan menaikkan satu pujian, dan biarlah lewat pujian ini kita semua akan dikuatkan supaya kita tidak takut, supaya tumbuhlah harapan dalam kehidupan kita, yakin bahwa kita memiliki Allah yang berkuasa. Mari kita nyanyikan pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai.
kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu membangkitkan harapan dan mengubah ketakutan kami. Sebab kami memiliki Allah yang hidup, yang telah menjadi pemenang atas kuasa maut dan kematian. Biarlah pujian El Shaddai menguatkan kami semua. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa, sehingga membuat kami tidak menjadi takut terhadap berbagai situasi, keadaan yang menerpa kehidupan kami. Materaikan firman-Mu, berkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.